Ya, sahabat sekalian, saat ini saya bersama Pak Andi Wiranata, seorang pegiat kebudayaan Tionghoa. Hari ini kita akan berbicara mengenai Feng Shui, yang banyak ternyata juga diminta nih oleh banyak sahabat ya untuk minta penjelasan ya tentang apa itu Feng Shui, filosofi, terus kemudian juga sejarah, terus kemudian juga siapa yang menemukan, mempopulerkan ya dari awal ya di daratan Tiongkok sana. Terus juga apakah Feng Shui itu bersifat ya, ilmiah, itu juga pertanyaan. Terus kemudian digunakan untuk apa itu Feng Shui, terus bagaimana Feng Shui membawa kebaikan bagi kehidupan. Nah, topik-topik tadi akan kita tanyakan ke Pak Andi Wiranata untuk pengetahuan kita bersama. Pak Andi, terima kasih sudah bergabung di Jendela Aam. Ini yang Terima kedua kasih. kali ya. Selamat malam, Pak Aam. Ya, selamat Ya, malam ya. Sehat-sehat ya, Pak ya, Andi. sehat. Ya, senang Ya, sekali bisa jumpa lagi. sama-sama Pak Andi. Ya, Nah, tadi sudah disampaikan ya beberapa pertanyaan dari para sahabat di luar mengenai Feng Shui ini. Jadi langsung saja nih, bagaimana Pak Andi bisa boleh. menjelaskan Saya pertanyaan-pertanyaan coba ini? jelaskannya dengan berurut, tapi semua Oke, pertanyaan yang Bapak tanya udah mencakup di dalamnya. oke, Ya, baik, saya baik, akan bawa silakan. dengan PPT aja supaya lebih, Lebih urut ya. ya, lebih enak, lebih Hmm, berurut. baik, silakan. Selamat malam, para penonton Jendela Aam. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Adapun yang topik yang saya bawa adalah dan diminta adalah tentang Feng Shui yang merupakan salah satu budaya dari Tionghoa. Jadi Feng Shui yang hari ini saya hanya kasih sekedar penjelasan berupa pengetahuan, di mana nanti dengan pengetahuan ini kita bisa tahu seseorang itu ngomong-ngomong fungsi gitu, apakah dia memang kuat ngerti atau hanya sekedar banyak ngomong, sehingga kita tahu bisa, oh ternyata kalau punya pengetahuan fungsi, ya fungsi yang benar harus seperti gini, bukan yang asal ya. Oke, Oke, saya lanjutin. Oke, baik. pertama sebelum saya mulai, kita di orang Tionghoa semua begitu lahir kita ingin keadaan kita menjadi lebih baik. Jadi walaupun kita sebagai orang Tionghoa lahir miskin nggak takut, kita tetap punya keyakinan bisa merubah nasib kita lebih baik. Jadi di dalam orang Tionghoa itu ada sebenarnya secara turun temurun udah diakumulasi dengan 12 cara atau menuju atau 12 cara mendapatkan atau merubah nasib atau peruntungan kita ke arah yang lebih baik. Ya di dalamnya terdiri dari satu nasib, dua peruntungan, tiga feng shui. Feng Hmm, shui ini yang akan kita bahas detail hari ini. oke. Ya, yang lain-lainnya ada memupuk kebajikan, rajin belajar, punya nama, penampilan, sembahyang, bergaul dengan orang yang berbudi, menjaga kesehatan, memilih teman, dan tahu menghindari cara yang berbahaya. Mungkin kita akan ceritakan itu di lain seri, tapi hari ini kita Oke. fokus yang nomor 3, feng shui. Hmm, Jadi feng shui itu apa? Feng shui itu disebut kan yi xie. Kan itu adalah hukum langit atau hukum Tuhan atau kehendak ilahi. Yi itu adalah hukum alam. Jadi kalau kita pilih feng shui adalah Qian Shi Tili, yaitu bagaimana kita mendapatkan waktu yang selaras dan letak geografi yang menguntungkan bagi kita. Jadi dengan waktu dan letak yang tepat, seseorang dapat memanfaatkan ini, maka kita akan mendapatkan efek yang lebih baik. Maka itu yang kita sebut punya fungsi yang baik. hmm, Ini yang tadi yang saya sebut, ini halaman kedua. hmm. Kan Yixie, kehendak hukum Tuhan, dan
Yi itu hukum alam. Jadi feng shui ini adalah membahas bagaimana kita selaras dengan waktu dan punya letak geografi atau posisi yang menguntungkan. Selain itu, feng shui adalah suatu ilmu melihat wujud atau xiang xie. Ya, feng shui untuk tempat tinggal disebut cai xiang. Sedangkan feng shui untuk melihat makam atau kuburan disebut mu xiang. Selain itu, feng shui disebut juga ilmu bumi, yaitu karena menyangkut tempat tinggal manusia. Jadi feng shui ini sangat penting. Jadi bagaimana kita untuk melihatnya? Pertama kita lihat, kalau untuk lihat feng shui itu pertama kita harus lihat dari segi topografi. Kita lihat jauh, dekatnya, besar, kecilnya, tinggi, rendahnya, semua yang ada puncak-puncaknya, ada ekstrimnya, kita harus lihat di sekeliling rumah kita. Kemudian kita harus melihat 4 bukit atau 4 rumah kita. Bagian depan itu yang bagus, yang terang. Bagian belakang rumah kita kalau bisa yang padat atau berisi. Bagian kiri itu harus hidup atau bergerak. Yang kanan itu yang mantap. Terus kita lihat dari perasaan kita, antusias kita masuk ke satu rumah, ada kesempatan baik gak, lancar gak, sejuk gak, atau bagaimana kondisi di sana. Kemudian dilihat dari rumahnya dari 5 unsur. Bentuk rumah yang selaras, bentuk tanah yang bagus, saluran airnya keluar masuk, tinggi rendahnya, semua itu yin yang-nya harus saling menunjang. Kemudian dilihat dari kedudukannya. Kalau untuk lihat kedudukan kita pakai lofan. Lofan ini adalah gambar yang di latar belakang saya. Oke. Ya. Jadi dari lofan itu kita bisa menghitung posisi atau tempat tinggalnya. Lalu yang terakhir melihat nasib. Papan nasib itu adalah tanggal lahir dari orang-orang yang tinggal di rumah itu. Jadi untuk melihat itu kita pakai lofan. Ya, lofan ini punya keistimewaan. Dia bisa membagi lingkaran menjadi 384 yao. Itu yao itu adalah sudut-sudut di dalam pakwa, di dalam kitab I Ching. Kemudian ada 64 heksagram, 8 trigram, dan 24 gunung. Jadi posisi-posisi inilah yang nanti akan dihitung dan ditempatkan, disesuaikan dengan orang yang tinggal di dalam rumah. Misalnya kepala keluarganya, posisi yang baik untuk kamar tidurnya di mana, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Terus lofan ini punya kelebihan jarumnya di tengah, dia juga bisa berayun naik turun. Jadi dia tidak seperti kompas yang hanya menunjuk arah. Jadi itu dia hanya bisa naik turun. Kalau tempatnya nggak rata, dari lofan itu bisa tahu, atau ada unsur yin yang kurang stabil bisa tahu. Bahkan dari lofan kalau kita bilang ada istilah makhluk halus bisa terbaca dari lofannya. Oke. Ya, itu membaca lokannya itu bagaimana itu? Itu lokannya itu kayak alatnya itu biasanya kita taruh untuk ngukur di satu rumah. Kita masuk misalnya ngukur rumah, kita depan pintu kita langsung tempelin lokan, kita bisa melihat sudut derajatnya berapa. Begitu di belakang nanti kita bisa lihat derajatnya berapa. Kadang kalau suatu rumah yang bermasalah, hawa di dalam sama belakang itu robahnya bisa sampai 5 derajat. Jadi, kalau yang bagus dia derajatnya nggak beda jauh. Antara depan dan belakang ya? Iya, satu pintu aja, walaupun pintu gerbang, pintu rumah depan aja sama belakang diukur, kalau beda itu bisa beda jauh kalau yang bermasalah. Terus di depan di posisi tengah rumah kita ukur lagi, kita lihat sudutnya. Kalau yang bagus rumahnya setiap kita ukur sudutnya nggak beda jauh. Semakin jauh sudutnya bedanya itu semakin nggak bagus.
Kalau Telepon suatu ini alat ya untuk kalau mengukur. suatu rumah kita begitu masuk itu jarumnya nggak mau berhenti berputar, berarti rumah ini sudah nggak usah dilihat, pasti bermasalah. Hmm, dari putaran jarum itu ya. Iya, jarumnya. Jadi yang lovan yang bagus itu bisa kisaran harganya hampir 10 juta loh. Karena itu Oh, jarumnya yang oke. paling bagus. Kalau Itu yang bisa murah-murah didapat sih di ada mana banyak tuh berapa lokan ratus itu? ribu. Tapi mungkin jarumnya nggak bisa naik turun dan apa. Hmm. Ya, saya lanjut ya. Baik, silakan. Jadi belajar feng shui ini sebenarnya tidak susah. Ada dua bagian. Yang pertama ilmu nyata yang bisa membedakan melihat dari jauh dekat lokasinya, tempat bukit, tinggi rendah, adanya sungai dan lain sebagainya. Itu semua dari rumah kita masuk udah bisa melihat. Mhm. Yang kedua ilmu tersembunyi. Ini kalkulasi. Ini yang agak rumit. Seperti kita Mhm. mau lihat berkahnya apa, peruntungannya berapa, dan Mhm. bagaimana seterusnya. Terus kita mau lihat itu pintu buka depan, jalur air, tangga, tempat tidur, meja tulis, dan lain yang sebagai yang sering digunakan. Terus yang Mhm. kita mau lihat sudut-sudut yang tidak bagus, kita mau atur WC, gudang, atau dapur. Jadi itu yang kita mau lihat di ini. Jadi semua yang ini perlu perhitungan. Makanya dalam Mhm. perhitungan ini kita perlu logkan dari ini, kita tahu sudut-sudutnya bagaimana, dan kita ambil tanggal lahir dari orangnya, yang mana Mhm. di orang Tionghoa kenal namanya Pak Se. Ya, Mhm. di dalam nanti perubahan nasib itu namanya takdir, itu ada Pak Se. Di sana Mhm. dari Pak Se itu kita akan sesuaikan kepala rumah tangga yang paling penting, dia ini bagaimana dia dapat energi terbaik, sudut terbaik, Mhm. dan seterusnya. Ya, jadi itu hitungannya itu perlu rumit sekali. Jadi Mhm. di dalam hitungan itu ada selanjutnya ini kita ada 6 hal yang harus diperhatikan untuk hitungan itu. Energi rumah itu, Mhm. lingkungan rumah itu, energi pintu rumah, pola masuk air. Jadi air yang masuk dari rumah ke dalam itu juga harus dilihat. Mhm. Pola nasib yang orang menempati banyak atau sedikit. Mhm. Pola keberuntungan waktu. Jadi di dalam I Ching atau di dalam Feng Shui kita kenal namanya pola 20 tahun. Mhm. Karena setiap itu satu rumah setelah 20 tahun sudutnya akan berubah. Mhm. Jadi dalam 20 tahun ini ada namanya keberuntungan besar 10 tahun, 10 tahun keberuntungan kecil. Oke. Jadi di saat itu kita di dalam 20 tahun ini kita lihat feng shui, kita dalam 10 tahun ini masuk ke keberuntungan besar nggak pintu kita atau Mhm. mana. Kalau setelah lewat 20 tahun kita harus ada perhitungan ulang, menggeser ulang, ya kalau rezeki baik boleh pindah rumah cari yang lebih bagus sesuaikan Mhm. feng shui lagi. Ya, Mhm. jadi itu adalah pola perhitungannya. Mhm. Next ya. Oke. Jadi terus ini keberuntungan dari ketepatan waktu, yaitu waktu itu yang 20 tahun, dan Oke. letak geografis, letak yang menguntungkan itu untuk orang yang menempatinya akan membawa berkah yang sangat bagus. Hmm. Sebenarnya orang Tionghoa saat ini udah ratusan tahun nggak pelajari tentang kitab-kitab klasik budaya tradisional. Jadi walaupun feng shui itu sebenarnya sangat umum, tapi karena banyak yang nggak pelajarinya, banyak yang nggak ngerti. Dan justru Hmm. dari itu banyak yang jadi korban penipuan. Jadi Hmm. mudah-mudahan dengan dasar-dasar yang kita dengar feng shui saya, Mhm. mungkin kita tahu oh, orang itu sebenarnya benar-benar atau menipu gitu. Hmm. Mudah-mudahan yang saya bawakan ini berguna. Setelah mendengar, oh ternyata orang itu ceritanya berlebihan, berarti itu nggak benar, menipu itu. Mhm. Oke, saya lanjut. Baik. Ya, sebenarnya feng shui itu udah lama ada.
Awalnya pertama dari dinasti Tang sebagai batas air dan pemisah dengan bukit. Kemudian Perdana Menteri dinasti Tang yang bernama Yang Chun Song mewariskan 5 buku. Jadi seorang yang benar-benar mempelajari Feng Shui dengan ahli harus belajar ke 5 buku itu, yaitu Tian Yi Jing, Qing Nan Ao Yao, To Tian Tao, dan Han Lan Jing, I Long Jing. Ini 5 buku adalah tentang Feng Shui, termasuk bagaimana menggunakan lopan dan perhitungan apa-apa seterusnya. Itu buku itu, kalau memang mau jadi ahli Feng Shui harus belajar 5 buku ini. Terakhir sebelum itu, kalau misalnya ada orang bilang saya punya suatu barang warisan yang hebat, leluhur lah atau buat sendiri lah, itu harus kita harus jangan langsung percaya. Apalagi anjuran dengan meletakkan ini atau menggantungkan ini bisa merubah kehendak langit dan bumi. Itu sebenarnya tidak mungkin dengan satu barang bisa merubah kehendak langit dan bumi. Itu terlalu dibesar-besarin. Terus pesan, kalau konsultasi sama ahli Feng Shui, kita berhak minta laporan tertulis. Jadi di laporan tertulis itu ada gambar perhitungan 20 tahun itu, 5 tahun ini bagaimana keuntungan posisinya. Terus ada yang posisi dari lopan ini 24 sudut, mana sudut terbaik dan lain sebagainya. Jadi kita berhak minta laporan ini kalau kita melihat Feng Shui, karena dengan adanya laporan ini, walaupun orang yang sama kita melihat sudah agak ada, kita bisa nanyakan orang lain yang ngerti. Jadi bukan yang asal nunjuk sini sana punya orang itu ya. Kita bisa mengetahui kira-kira orang yang ngerti Feng Shui itu gimana atau bagaimana. Guru saya yang hebat, saya hanya mengerti sekilas dikit-dikit aja. Ya, cuma nggak bisa ditipu orang aja istilahnya. Oke, terima kasih Pak Andi. Nah, ini mungkin nanti kita minta beberapa poin kesimpulan ya dari apa yang disampaikan itu. Tapi saya lihat tadi dari penjelasan ya bahwa sebenarnya Feng Shui ini merupakan satu ilmu ya. Jadi ada dasar argumentasinya, ada dasar pembuktiannya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kepercayaan gitu ya. Tapi ini betul-betul ada logikanya. Jadi ada bisa kita lihat dengan mata logika dan ada hitung-hitungannya. Oke. Bahkan tadi untuk lebih pasnya ya, untuk lebih spesifiknya mengenai hitungan ini ada satu alat namanya lokan. Lopan. Nanti saya cari di gambar di YouTube, di Google saya kirim aja ke Bapak biar lebih jelas. Oke. Nanti di WA sekiranya gambarnya. Bisa diedit nanti nih untuk yang akan waktu ditayangkan. Lopan itu adalah seperti begini. Dan itu setiap orang bisa menggunakan ya untuk kepentingan perhitungan Feng Shui, atau hanya orang tertentu yang sudah terlatih? Kalau hanya sekedar untuk melihat bisa. Yang sebenarnya sulitnya di perhitungan waktu keserarasan 20 tahun sama perhitungan nasib orang menempat di sana bagaimana dengan tahun yang sama dan arus air dan lain sebagainya. Biasanya itu yang susah untuk mendapatkan 6 bagian. Jadi kalau kita sudah bisa dapatkan dari 6 bagian yang bagus itu, kita bisa mendapatkan 3 atau 4 bagian aja berarti sudah cukup oke. Jadi minimal bisa 3 yang paling baik. Kalau kita lihat Feng Shui, minimal 3 yang baik itu bisa kita dapatkan. 3 yang baik itu meliputi apa saja tuh Pak Andi? Kita lihat kembali ya. Jadi pertama energi rumah, berarti pencahayaan rumah itu yang baik bagaimana. Energi terus lingkungan rumah itu bagaimana. Banyak seperti yang nggak baik itu di bawahnya rumah kita ada supet, ada bangunan tinggi, ada
rumah kita menghadap langsung tusuk sate namanya, itu yang nggak baik. Terus arah cahaya masuk dari pintu utama, terus pola keluar masuk air. Ini nasib orang yang tinggal di dalam itu. Dan terakhir pola dari 22 ini, dari keberuntungan ini. Ya, Pak Andi, ini sebagai satu metode ilmiah ya, yang ada hitung-hitungan dan menggunakan logika ya. Apakah penelitian mengenai Feng Shui ya di dunia akademik ini banyak dilakukan di universitas umpamanya ataupun lembaga melakukan penelitian? Kalau kondisi saat ini Indonesia nggak ada spesial universitas yang bahas gini. Tetapi ada kursus-kursus yang untuk melihat Feng Shui. Ya, jadi di mana-mana sebenarnya ada yang namanya kursus untuk lihat Feng Shui. Tetapi kalau kita mau sendiri dia belajar juga bisa. Yang penting dari 5 buku itu kita belajar sudah bisa. Dari 5 buku ini. Cuma kondisinya saat ini 5 buku ini belum ada yang terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu masih berbahasa Mandarin ya? Ya. Jadi itu yang agak sulit ya. Dan di Indonesia di Feng Shui itu dianggap suatu ilmu yang sangat rahasia dan digunakan orang-orang untuk mencari nafkah gitu. Jadi gak mungkin ngajarnya dengan bebas gitu. Baik, kan kalau Tai Chi ini salah satu budaya kesehatan olah rasa ya, yang juga berasal dari Tiongkok. Itu pembahasan dan penelitiannya banyak itu, sampai universitas sekelas Harvard itu ada menerbitkan hasil penelitian dan juga kemudian membukukan ya mengenai fakta-fakta empiris mengenai khasiat, mengenai kebaikan, mengenai manfaat dari olah rasa Tai Chi ya untuk kesehatan. Jadi itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini yang saya maksudkan, apakah Feng Shui juga seperti Tai Chi? Ada pembuktian ilmiahnya, terus banyak ahli, guru besar, profesor melakukan penelitian dan kemudian bisa membuktikan bahwa Feng Shui ini masuk kategori ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, ya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Sebenarnya sih memang gitu, bisa dipertanggungjawabkan secara akademi. Cuma yang melakukannya belum banyak, belum ada orang yang melakukan ke arah situ. Justru ya yang terjadi saat ini, orang-orang yang tahu gitu ya digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Bukan untuk pengembangan keilmuan ya. Iya, banyak ya, mungkin ini tantangan ini buat para kalau ke depan sih kalau mau kita itu sih bisa sih. Ini memang yang apa yang saya pelajari, saya ini lihat semua ilmiah. Jelas kita bisa melihatnya. Jadi ya yang di dalam merubah nasib itu ya menjaga kesehatan, salah satunya yang ke-10 itu Tai Chi termasuk dari bagian yang untuk mendapatkan kehidupan. Tai Chi ada di dalamnya nih Pak Andi. Jadi yang 10 itu menjaga kesehatan termasuk Tai Chi itu. Baik, Pak Andi, sebelum kita tutup nih terakhir, apa yang mau Pak Andi sampaikan ya berkaitan dengan Feng Shui ini kepada masyarakat? Jadi yang ingin saya sampaikan, Feng Shui itu kalau kita punya rezeki yang baik, kita otomatis dapat Feng Shui yang kalau kita orangnya baik, punya haki yang baik, nasib yang baik, kita akan pasti menemukan Feng Shui yang baik. Jadi kalau kita yang gak apa-apa, sebenarnya kalau kita agak melihat Feng Shui gak apa-apa. Kalau bisa mengerti Feng Shui, itu akan menambah kita punya nasib jauh lebih baik. Kalau kita nggak tahu apa-apa ya sesuai dengan nasib kita. Kalau kita ngerti Feng Shui itu nilai plus untuk menambah kita supaya lebih lancar, lebih baik. Jadi ya mau nggak mau ya kadang seseorang kalau Feng Shui-nya udah baik, dia akan punya
rezeki yang jauh lebih lancar. Oke, tapi saya tadi yang ingin menggarisbawahi itu, pentingnya menjadi orang baik ya, itu bisa mendapatkan satu tadi feng shui, keberuntungan tersendiri bagi Iya, orang-orang baik ya. iya. Karena kalau di dalam itu merubah nasib itu untuk berbuat kebaikan itu yang paling kuat powernya. Hmm. Dibanding feng shui apa itu, kalau kita mau buat yang paling baik rubah nasib kita, yang paling kuat itu berbuat kebaikan, memupuk Hmm. kebajikan, itu efeknya paling kuat itu. Oke. Nah, itu yang ingin saya angkat itu ya, bahwa kebaikan itu akan membuahkan keberuntungan, kebaikan Iya, akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi iya, pentingnya ini buat kehidupan adalah tadi ya, menjadi orang baik, ya Pak iya, Andi. iya. Karena Baik. itu paling efek, paling kuat untuk merubah kita punya nasib Mhm, mhm. kebaikan. Betul. Nah, ini juga sekaligus ajakan ya, bahwa penting untuk menjadi orang baik. Iya, Karena iya. itu akan menentukan segalanya di dalam kehidupan. Ya, Pak Andi. Baik, Pak Andi, terima kasih nih atas sharing ya, atas berbaginya ya untuk topik kali ini mengenai Feng Shui. Oke, Salam terima sehat, Pak kasih. Andi. Sampai ketemu lagi. Sampai Terima ketemu. kasih.